Kembali lagi bersama kami di Partai X. Kami ingin satu bangsa, satu kemakmuran. Bisakah Kementerian Indonesia dirampingkan? Dalam konteks reformasi birokrasi Indonesia, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, penting untuk mengevaluasi dan merancang ulang struktur kementerian guna mencapai efisiensi maksimal. Berlandaskan pada prinsip ilmiah dan teoritis, khususnya teori span of control yang diperkenalkan oleh Henry Fayol, 34 kementerian di bawah naungan presiden dianggap terlalu banyak. Pasalnya, Henry mengatakan bahwa satu orang hanya dapat memimpin 15 anak buah. Lantas, apakah Kementerian Indonesia bisa dirampingkan? Berdasarkan analisis kebutuhan dan prinsip-prinsip manajerial modern, usulan untuk mereduksi jumlah kementerian dari 34 menjadi 15 kementerian dapat menjadi langkah strategis yang signifikan. Namun, reformasi ini memerlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 68 Tahun 2019. Henry Fayol, seorang pelopor dalam teori manajemen, mengemukakan konsep span of control yang menjelaskan jumlah bawahan yang efektif dapat diawasi oleh seorang manajer atau pemimpin. Menurut Fayol, rentang pengawasan yang optimal memungkinkan pemimpin untuk mengelola dan memonitor bawahannya secara efisien, memfasilitasi komunikasi yang efektif, dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat. Fayol merekomendasikan span of control yang tidak terlalu besar untuk memastikan bahwa manajer dapat memberikan perhatian yang memadai kepada setiap unit yang dipimpinnya. Berdasarkan prinsip ini, jika presiden dapat mengelola dengan efektif hingga 15 kementerian, maka struktur ini akan memungkinkan pengawasan yang lebih langsung dan efektif terhadap masing-masing kementerian. Dengan mengurangi jumlah kementerian, presiden dan wakil presiden akan dapat melakukan koordinasi yang lebih efisien, mengurangi redundansi, dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan strategis diterapkan secara konsisten. Bukan hanya merampingkan tetapi juga menentukan skala prioritas terkait kebutuhan antar kementerian. Dengan mengidentifikasi kementerian yang paling penting, Presiden dapat melakukan pengawasan yang lebih mendalam terhadap kinerja dan progres kementerian-kementerian tersebut. Ini membantu dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan selaras dengan prioritas nasional. Amerika memiliki 3 kementerian yang paling dibutuhkan, di antaranya Department of Defense, Kementerian Pertahanan, Department of State, Kementerian Luar Negeri, dan Department of Justice, Kementerian Kehakiman. Sementara hingga sekarang, Indonesia belum memiliki hal ini. Dengan membuat skala prioritas, Presiden dapat memastikan bahwa kementerian yang bertanggung jawab atas isu-isu strategis dan mendesak seperti ekonomi, keamanan, atau kesehatan mendapat perhatian yang sesuai. Ini penting untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas negara, dan kesejahteraan masyarakat. Jumlah kementerian yang lebih kecil, Presiden dapat memfokuskan perhatian pada pemilihan dan penempatan pejabat yang benar-benar profesional dan berkompeten. Bukan hanya yang mewakili partai politik, ini akan memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil lebih berbasis pada kepentingan umum dan bukan kepentingan kekuasaan semata. Reformasi ini juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap keputusan pemerintahan, termasuk dalam pengangkatan pejabat negara. Pejabat yang adil adalah mereka yang berani membela kebenaran dan memperjuangkan hak-hak rakyat, bukan yang terjebak dalam kepentingan kekuasaan yang sempit. Dalam merancang ulang struktur kementerian, prinsip ilmiah seperti span of control dari Fayol harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip manajerial lainnya.
Reformasi ini harus didasarkan pada kebutuhan efisiensi dan efektivitas, bukan pada selera atau kepentingan jangka pendek. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berorientasi pada kemakmuran rakyat. Sebagai perbandingan, kita dapat melihat contoh negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat yang memiliki struktur kementerian yang lebih terfokus dan efisien. Dalam konteks ini, perubahan struktur kementerian di Indonesia harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ilmiah dan teoritis yang telah terbukti efektif di berbagai belahan dunia. Dengan demikian, reformasi struktur kementerian ini bukan hanya sekedar penataan ulang birokrasi, tetapi sebuah langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, adil, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat sejalan dengan prinsip span of control, Henry Fayol, dan amanat konstitusi. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kami Partai X pamit. Kami